Assalamualaikum Bu Pipin, selamat siang. Mohon Wah, maaf sebelumnya, bisa minta waktunya sebentar? baik Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bisa sekali Bu Hendri. Kebetulan saya juga sedang banyak waktu senggang. Gimana? Terima kasih ya Bu, saya pengen ngobrol. Duduk di sini, Bu. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Hmm, Begini Bu, gimana ya? Akhir-akhir ini kelas saya itu kurang kondusif. Kurang kondusif? Lalu, menurut Bu Hendri, apa tujuan yang ingin diharapkan dari pembicaraan pada hari ini? Saya menemui Bu Pipin, saya ingin curhat Bu, dan meminta Bu Pipin berbagi pengalaman yang akhirnya nanti harapan saya bisa menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang sedang saya alami. Oh, begitu. Baik. Semoga permasalahan yang nanti kita bicarakan bisa menemukan solusi yang terbaik untuk Bu Hendring ya. Oke, amin Bu. Ya, permasalahan apa yang mengganggu di pikiran Bu Hendri? Coba ceritakan. Mulai dari mana ya Bu? Saya ceritanya. Saya bingung. Nah, tidak perlu bingung. Bu Hendri ungkapkan saja apa yang dirasakan saat ini supaya pikirannya nanti plong. Hmm, jadi awalnya begini Bu. Semenjak awal semester 2 ini, murid saya di kelas kok sepertinya banyak yang kurang bisa menghargai saya. Di kelas loh. Apa karena kompetensi saya dalam mengelola kelas masih kurang ya, Bu? Kompetensi pengelolaan kelas kurang. Apa yang menyebabkan? Kira-kira Bu Hendri berpikir seperti itu. Kenapa berpikir seperti itu kurangnya? Gimana sih ya, Bu? Jadi begini, Bu Pipin. Akhir-akhir ini saya merasa jika saya masuk kelas dan melakukan pembelajaran seperti biasanya, ada beberapa murid yang itu asik ngobrol sendiri dengan temannya. Ada yang mainan kertas atau yang mainan lainnya. Dan bahkan ada beberapa siswa itu yang tidak fokus atau mengabaikan fokus mereka pada saya. Padahal saya sedang melakukan pembelajaran di hari itu di kelas saya. Oh ya 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 ya. Ada beberapa anak yang belum bisa fokus saat pembelajaran ya. Iya. Apakah Bu Hendri sudah pernah mencoba mengatasi hal tersebut? Sudah sih, Bu. Saya sempat mengingatkan beberapa murid tersebut. Murid-murid yang tadi ngobrol sendiri, atau mainan kertas, atau mainan lain, atau yang tidak fokus itu, saya panggil satu persatu. Saya lakukan pendampingan secara individu terhadap murid itu. Namun nyatanya apa ya, belum berhasil sepenuhnya, tidak maksimal seperti itu, Bu. Jadi saya masih merasa bahwa apa sih yang salah dalam diri saya seperti itu, Bu. Oh, belum berhasil ya. Nah, indikator keberhasilan seperti apa yang Bu Hendri maksud? Hmm, Kalau menurut saya indikator keberhasilan yang saya maksud itu ya tentunya murid-murid saya bisa fokus dan antusias.
dalam mengikuti pembelajaran yang sedang saya lakukan saat itu, Bu. Mereka tidak ada yang ngobrol sendiri, tidak ada yang mainan sendiri. Seperti itu, Bu. Itu keberhasilan menurut saya. Jadi pembelajarannya bisa lebih efektif, lebih kondusif, seperti itu. Ya, baik-baik. Kira-kira kalau dari angka 1 sampai 10, kira-kira sudah di angka berapa keberhasilan langkah yang sudah Bu Hendri tempuh? Coba, Berapa ya? 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 10. Ya, Mungkin saya rasa masih di angka 7, Bu. Harapannya sih masih bisa ditingkatkan lagi ya, Bu. jadi ditingkatkan lagi ya. Iya. Kira-kira sampai di angka berapa yang Bu Hendri harapkan atau yang Bu Hendri inginkan? Ya, kalau keberhasilan mengajar tentunya indikator keberhasilannya di angka 9, Bu, minimal. Atau kalau memungkinkan, tentu di angka 10 kalau skala 10, Bu. Kan biar benar-benar pembelajaran di hari itu efektif, terus anak-anak bisa senang, terus juga belajarnya mereka itu apa ya, bisa lebih tahu dan paham, bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari mereka, seperti itu. Baik. Jadi di angka 9 ya yang ingin diharapkan ya. Nah, Ya, minimal. ya apa nih, apa yang akan Bu Hendri lakukan untuk mencapai keberhasilan di angka 9 itu? eh yang Kan saya tadi lakukan, sudah nih, tadi kan saya yang bisa belajar ya. ya, Ya, saya bisa belajar untuk lebih meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Mungkin seperti iya, itu ya, Bu. bagus itu Bu, bagus sekali itu Bu. Eee, jadi apa yang Anda butuhkan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Kira-kira tadi apa saja tuh yang dibutuhkan? Hmm, tentu kalau saya ingin meningkatkan kompetensi saya itu Iya, yang utama pasti butuh dukungan. Dukungan dan satu lagi mungkin butuh strategi. Seperti itu, Bu. Strategi dalam pembelajarannya kayak gitu ya. iya, membutuhkan dukungan tadi ya, kemudian Nah, dan strategi. Nah, kira-kira dukungan dari siapa, Bu? kalau dukungan tentunya karena kita bekerja di lingkungan sekolah, tentunya dari lingkungan sekolah itu sendiri, dari semua pihak, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, terus komite sekolah, stakeholder, dan bahkan juga saya butuh dukungan dari murid saya, Bu. Kalau saya harus berjalan sendiri dalam pembelajaran kan tentu tidak berhasil. Saya juga harus dapat dukungan dari murid-murid saya dulu, seperti itu. Baik, jadi butuh dukungan dari semua pihak ya. Kemudian Oke. strateginya, Bu, apa yang cocok dalam pembelajaran untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bu Hendri alami? Aduh, Strateginya, kir- hmm, kira-kira apa ya, Bu ya? Hmm, oh iya, Eh, mungkin si muridnya itu kan tadi main sendiri, ngobrol sendiri ya, Bu. Mungkin ya, karena mereka kurang tertarik pada pelajarannya, terus dia jadi tidak paham, dan akhirnya dia memilih untuk ngobrol dan iya, main sendiri. Mungkin berarti alternatifnya saya bisa menggunakan metode media yang lebih inovatif dan menarik perhatian murid ya, Bu. betul. Sepertinya itu salah Hmm. satu alternatif solusi yang bisa Hmm. Bu Hendri lakukan. Nah, kira-kira nih, adakah Nah, solusi yang lain, Bu, selain yang tadi? Ada media, alat peraga ya. yang menarik, adakah lagi, Mm-mm. Bu? Eh, sepertinya masih ada. Ya, Misalnya, kita ajak murid tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jadi kan kita memanfaatkan media yang kita gunakan itu dalam pembelajaran yang bisa menarik partisipasi aktif anak sehingga fokus anak itu jadi terfokus pada medianya, pada pembelajarannya.
Itu termasuk solusi bukan ya, Bu, ya? Iya, betul, Bu. Nah, Bu Hmm, Hendri itu termasuk alternatif solusi tadi. iya. Nah, bagaimana ini komitmen dari Bu Hendri atas tindak lanjut yang akan dilakukan dari beberapa alternatif yang tadi? Kalau saya sih berkomitmen kalau memungkinkan dan bisa saya lakukan, semua alternatif yang tadi saya sebutkan itu saya lakukan agar kelas bisa lebih kondusif dan pembelajaran bisa melayani murid sesuai kebutuhannya. Tapi saya tetap harus belajar, Bu, harus tetap belajar meningkatkan kompetensi saya untuk memfasilitasi murid seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Hendri. Saya sangat Makasih, Bu. mendukung Bu Hendri. Semoga semuanya nanti bisa berjalan lancar dan berhasil ya, Bu. Terima kasih, Bu Pipin. Ya, sama-sama. Baik, kira-kira Bu Hendri itu kapan akan menindaklanjutinya? Hari ini kan hari Sabtu ya, saya ngobrol sama Bu Pipin. Nah, Berarti saya akan mulai melaksanakan tindak lanjut dari pembicaraan ini mulai minggu depan, Bu. Kemungkinan mulai hari Senin besok. oke, lebih cepat lebih baik, Bu. Siap, Bu. Iya. Nah, sama-sama ya, Bu. Iya, Semoga nanti, dalam melaksanakan kita bisa, ngobrol lagi iya, tentang, apa tindak lanjut yang sudah Bu Hendri laksanakan. iya. Tentu bisa dong, Bu. Saya merasa lega sudah ngobrol dengan Bu Pipin dan saya itu jadi terinspirasi punya solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Terima kasih sekali Bu Pipin. Sama-sama, Bu. Semoga permasalahannya cepat teratasi. Kira-kira nih ya, Bu, kapan kita bisa ngobrol, diskusi kembali seperti ini? Kan saya harus praktek di kelas dulu ya Bu, Oke. membuktikan dulu, ya kan. Mungkin seminggu lagi ya Bu, saya praktekkan dulu dan saya amati perkembangannya. Lain hari kita diskusi lagi untuk membahas perkembangannya ini Bu. Oke, Bu Hendri, siap. Terima kasih atas support dan waktunya Bu Pipin. Love you. Senang hati, love you too. Oke. Semoga sukses Eh, ya. ini sudah siang ya, Bu. Saya Oke. masih ada acara yang lain. Saya pamit dulu ya. Nggih, Terima kasih hati-hati. peluk dulu ya. Ya, oh. Dadah. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.